Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, mata kuliah Kimia Organik Bahan Alam yang beranggotakan saya sendiri Wardah Latifah, dan di bawah saya Laila Latifah, dan lalu Siti Jualiah dan Lisna Dwiyanti, yang akan memaparkan presentasi tentang antibiotik tetrasiklin. Maka langsung saja kepada pemateri yang pertama, kepada Laila Latifah dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya pertama kali akan menjelaskan mengenai pengenalan antibiotik tetrasiklin itu sendiri. Next. Nah, di sana sudah disediakan ada struktur molekul dari tetrasiklin dan contoh tablet tetrasiklin. Nah, dikatakan bahwa tetrasiklin itu adalah kelompok senyawa antibiotika broad spectrum yang memiliki struktur dasar yang sama dan diisolasi secara langsung dari beberapa spesies bakteri Streptomyces atau diproduksi secara semisintetik dari senyawa yang diisolasi tersebut. Nah, maksud dari antibiotika broad spectrum itu apa sih? Nah, antibiotika broad spectrum itu artinya memiliki aktivitas yang luas, di mana tetrasiklin dapat bekerja dengan lebih banyak bakteri, baik bakteri gram positif maupun bakteri gram negatif. Oke, next. Nah, ini untuk pengetahuan untuk kalian mengenai perbedaan dari bakteri gram positif dan gram negatif. Nah, untuk di tabelnya ada perbedaan dari kedua bakteri tersebut. Next. Yang selanjutnya mengenai asal antibiotik tetrasiklin. Nah, nanti ini akan berhubungan dengan biosintesis dari antibiotik tetrasiklin itu sendiri. Yang pertama, golongan tetrasiklin yang pertama kali ditemukan adalah klortetrasiklin. Klortetrasiklin berasal dari biakan Streptomyces aureofaciens. Kemudian, oksitetrasiklin berasal dari biakan Streptomyces rimosus, dan tetrasiklin diperoleh dari klortetrasiklin yang dibuat secara semisintetik. Next. Nah, yang selanjutnya mengenai sifat fisika dan kimia dari antibiotik tetrasiklin. Tetrasiklin merupakan basa yang sukar larut dalam air, tetapi bentuk garam natrium dan garam HCl-nya mudah larut dalam air. Bentuk basa dan garam HCl stabil dalam keadaan kering. Tetrasiklin cepat berkurang potensinya dalam bentuk larutan. Umumnya tetrasiklin berupa kristal kuning yang bersifat amfoter. Nah, golongan tetrasiklin ini adalah suatu senyawa yang bersifat amfoter, di mana bisa membentuk garam dengan basa ataupun dengan asam. Nah, sifat basa tetrasiklinnya itu disebabkan oleh adanya radikal dimetilamino yang terdapat dalam struktur kimia tetrasiklin. Sedangkan sifat asamnya disebabkan oleh adanya radikal hidroksifenolik. Oke, yang selanjutnya, next. Nah, di sini merupakan struktur kimia golongan tetrasiklin. Nah, senyawa-senyawa yang termasuk kelompok tetrasiklin ini mempunyai kerangka dasar karbon dari naphthasena C18 yang terhidrogenasi secara parsial. Nah, oleh karena itu disebut juga kerangka hidronapsen. Kemudian, meskipun semua tetrasiklin ini memiliki struktur yang sama, struktur dasar yang sama, namun berbeda satu sama lain dengan adanya gugus klorida, metil, dan hidroksil. Nah, bisa dilihat ada R1, R2, R3 di sanalah yang membedakan dari jenis-jenis kelompok tetrasiklin. Nah, meskipun semua tetrasiklin modifikasi ini tidak mengubah aktivitas antibakteri yang luas, tetapi mempengaruhi sifat farmakologis seperti paru dan mengikat protein dalam serum. Oke, mungkin sekian pemaparan dari saya. Dilanjutkan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih kepada Laila. Selanjutnya ke pemateri Siti Jualiah, dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai biosintesis tetrasiklin. Nah, biosintesis tetrasiklin sendiri yaitu
berawal dari 4-dedimetilano 4-okso anhidrotetasiklin yang merupakan intermediate dalam menghasilkan klorotetrasiklin dan tetrasiklin. Berikut ini adalah tetrasiklin yang dihasilkan dari 4-dedimetilamino 4-okso anhidrotetasiklin. Kemudian ini merupakan oksitetrasiklinnya. Nah, biosintesis ini berawal dari karboksilasi asetil-CoA membentuk malonyl-CoA dengan enzim asetil-CoA karboksilase. Malonyl-CoA kemudian bereaksi dengan 2-oksosuksinamid menghasilkan malanomoyl-CoA. Kemudian 2-oksosuksinamid merupakan hasil dari transaminasi asparagin dengan enzim asam oksoasparagin transminase. Setelah itu, malonamoyl-CoA kemudian dikonversi lebih lanjut menjadi 4-hidroksi-6-metil pretetramida. Biosintesis tetrasiklin ini berawal dari 4-hidroksi-6-metil pretetramida. Di dalam biosintesis tetrasiklin ini terjadi adanya hidroksilasi dan metilasi. Untuk hidroksilasi sendiri merupakan reaksi yang menambahkan gugus hidroksi kepada suatu senyawa organik. Bisa dilihat dari yang senyawa pertama yaitu 4-dedimetilamino 4-okso anhidrotetasiklin yang mana di situ masuk gugus hidroksil kemudian berubah menjadi 4-anhidrotetrasiklin. Nah, di sini masuk ke nomor 4, kemudian setelah itu menjadi anhidrotetrasiklin, dan setelah itu bisa ada 2 jalur, yang mana jalur ini turunan 7-fluorotetrasiklin masuk adanya kloro. Kemudian untuk jalur yang sebelahnya, yang ini menjadi anhidrotetrasiklin dan menghasilkan tetrasiklin. Mungkin itu saja mengenai biosintesis tetrasiklin. Saya serahkan ke moderator. Terima kasih kepada Siti Juliah yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya kepada pemateri Lisna Wiyanti, dipersilahkan. Ya. Baik, terima kasih kepada Saudari Wardah selaku moderator. Untuk selanjutnya kita akan memasuki pembahasan mengenai fungsi tetrasiklin. Jadi fungsi tetrasiklin ini adalah untuk menghambat sintesis protein. Jadi obat ini akan mengganggu metabolisme bakteri sehingga bakteri itu akan mati. Adapun untuk antibiotik ini membantu untuk mencegah molekul ribosom untuk mensintesis protein. Karena kalau misalnya tanpa protein, bakteri tidak dapat melaksanakan fungsi-fungsi vitalnya, termasuk reproduksi aseksual. Tetrasiklin ini adalah obat dengan fungsi untuk mengobati berbagai macam infeksi, dan beberapa penyakit infeksi bakteri yang dapat diobati dengan tetrasiklin adalah yang pertama itu adalah jerawat, di sini ada tifo, yang kedua itu adalah gonore, sifilis, antrak, infeksi saluran pernapasan, infeksi saluran kemih, infeksi saluran pencernaan, infeksi gigi, dan infeksi mata. Next. Nah, ini adalah derivat dari tetrasiklin. Untuk yang pertama itu adalah klorotetrasiklin, atau yang biasa dikenal dengan tetrasiklin HCl. Ini digunakan untuk mengobati berbagai infeksi bakteri. Contohnya itu adalah jerawat. Yang kedua itu adalah oksitetrasiklin. Oksitetrasiklin ini digunakan untuk mengatasi infeksi akibat bakteri juga, seperti infeksi mata, saluran kemih, paru, dan kelamin. Jadi bedanya itu ada di
jenis penyakitnya seperti apa. Karena memang sebenarnya tetrasiklin ini adalah untuk mengatasi infeksi bakteri. Untuk yang ketiga itu adalah doxycycline. Ini mempunyai lama kerja yang lebih panjang dan lebih aktif gitu ya terhadap anaerob dibandingkan tetrasiklin lainnya. Dan doxycycline digunakan dalam terapi herpes oral atau sebagai terapi tambahan pada gingival scaling dan root planning untuk perioditas. Untuk yang keempat itu adalah minocycline. Minocycline ini memiliki spektrum luas. Jadi karena dia memiliki spektrum luas, jadi dia itu adalah salah satu antibiotik golongan tetrasiklin yang dapat mengatasi banyak jenis organisme, namun sudah jarang digunakan karena efek sampingnya itu yaitu vertigo dan pusing. Untuk selanjutnya, bioaktivitas tetrasiklin. Jadi bioaktivitas tetrasiklin ini adalah sebagai antibakteri. Dan menurut buku dasar-dasar mikrobiologi, penulisnya di JMN pada tahun 2008 mengatakan bahwa tetrasiklin ini memiliki spektrum yang luas. Tadi juga sudah disebutkan oleh pemateri pertama ya, Saudari Laila, sehingga dia itu dapat menghambat pertumbuhan bakteri secara luas juga. Jadi semakin luas spektrum yang dimiliki antibiotik, maka semakin luas juga jangkauan dia kerjanya. Gitu. Untuk selanjutnya, next, kita akan membahas mengenai mekanisme kerja tetrasiklin. Di sini disediakan gambar untuk mekanisme kerja antibiotik. Ini sebagai informasi saja gitu ya. Antibiotik ini dapat digolongkan berdasarkan sasaran kerjanya atau target dibagi menjadi 6 kelompok. Yang pertama itu adalah inhibitor sintesis dinding sel bakteri. Yang kedua itu inhibitor transkripsi dan replikasi. Yang ketiga inhibitor sintesis protein. Nah ini sasaran kerja dan tempat kerja dari tetrasiklin ini di inhibitor sintesis protein. Yang keempat, inhibitor fungsi membran sel. Yang kelima, inhibitor fungsi sel lainnya. Dan yang keenam itu anti-metabolit. Di sini, di gambar ini gitu ya, ada keterangannya. Untuk yang pertama, nomor 1, itu adalah penghambat dinding sel gitu ya. Dan penghambat dinding sel ini terdiri dari blok sintesis dan perbaikan. Di situ ada contoh-contoh antibiotiknya disebutkan, pensilin, cephalosporin, dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa lihat. Untuk yang kedua itu adalah, ini menyebabkan hilangnya polimixin permeabilitas selektif. Di gambar itu dijelaskannya seperti itu. Dan untuk yang ketiga itu adalah DNA atau RNA. Gitu ya. Untuk yang keempat di sini adalah penghambat sintesis protein. Ini dibagi menjadi 2, itu site of action 50S subunit dan site of action 30S subunit. Tuh. Dan adapun yang akan kita bahas nanti itu mengenai tetrasiklin, itu kerjanya di protein sintesis inhibitor di bagian site of action 30S subunit. Nah, di situ sudah ditunjukkan ya ada tetrasiklin. Nah, jadi tetrasiklin itu bekerjanya memang di ribosom ini gitu, tapi di bagian 30S-nya. Next. Nah, ini adalah mekanisme kerja tetrasiklin ya. Jadi mekanisme kerja tetrasiklin ini sudah disebutkan juga tadi bahwa golongan tetrasiklin ini termasuk antibiotika yang bersifat bakteriostatik dan bekerja dengan jalan menghambat sintesis protein kuman. Jadi perlu diketahui bahwa antibiotik ini sebenarnya dibagi menjadi 2 sifat. Yang pertama itu bakterisid, yang kedua itu bakteriostatik. Kalau misalnya bakterisid itu adalah untuk yang membunuh kuman, sedangkan bakteriostatik ini adalah untuk menghambat sintesis protein kuman gitu. Itu bedanya ya. Dan golongan tetrasiklin ini menghambat sintesis protein bakteri pada ribosomnya. Seperti gambar sebelumnya ya, itu ditunjukkan pada ribosom di bagian atas sebelah kanan gitu ya. Dan paling sedikit terjadi 2 proses dalam masuknya antibiotika tetrasiklin ke dalam ribosom bakteri gram negatif. Pertama, yang disebut difusi pasif melalui kanal hidrofilik. Kedua, ialah sistem transportasi aktif.
setelah antibiotika tetrasiklin masuk ke dalam ribosom bakteri, maka antibiotika tetrasiklin berikatan dengan ribosom 30S dan menghalangi masuknya kompleks tRNA asam amino pada lokasi asam amino ribosom kompleks, sehingga menghambat pembentukan sintesis protein dan bakteri tidak dapat berkembang biak. Itu mekanisme kerja dari tetrasiklin. Jadi tetrasiklin ini kerjanya di ribosom 30S sehingga dia menghalangi gitu ya masuknya kompleks tRNA asam amino pada lokasi asam amino ribosom kompleks, sehingga nanti disitulah menghambat pembentukan sintesis bakteri. Menghambat sintesis pembentukan protein sehingga bakteri itu tidak dapat berkembang biak seperti itu. Dikembalikan kepada Saudari Wardah selaku moderator. Terima kasih kepada Lisna Dwianti yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya kepada Siti Juwaliyah yang akan menyampaikan materi tentang aplikasi antibiotik. Dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada Saudari Wardah selaku moderator. Seperti kita ketahui ya bahwa fungsi daripada tetrasiklin ini sangatlah banyak begitu, seperti yang telah dijelaskan oleh Saudari Lisna. Nah, di sini juga aplikasi antibiotik itu dalam kehidupan banyak ya, bisa sebagai obat gitu. Mengobati infeksi yang tadi menurut fungsi ini, apa sih yang diobatinya itu? Nah, di sini ada bakteri yang namanya Mycoplasma pneumonia dan Chlamydiae rickettsiae. Juga bakteri penyebab ISPA. Nah, di sini antibiotik tetrasiklin ini dapat meresistensi begitu dengan rasional antibiotik yang dimiliki oleh antibiotik tetrasiklin sesuai prevalensinya. Dengan diobatinya sel-sel jaringan-jaringan dan cairan tubuh yang diekskresi melalui urin dan empedu. Kemudian, di dalam kehidupan juga, tetrasiklin bisa digunakan sebagai budidaya perikanan, di mana penggunaan budidaya perikanan ini, antibiotik itu secara teratur ditambahkan ke pakan yang kemudian ditempatkan di dalam air di mana ikan dipelihara. Dalam beberapa kasus, antibiotik dapat ditambahkan langsung ke air. Ini akan membuat pakan ikan ini sangatlah baik begitu. Dalam beberapa kasus, prosedur ini menghasilkan tekanan selektif dalam lingkungan dan dalam hal lingkungan air. Dan ini berguna dan sangat mempengaruhi bakteri yang ada di dalam air. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Siti Juwaliyah yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh saya sendiri, Wardah Latifah, tentang penelitian terbaru. Perendaman terhadap absorpsi tetrasiklin merupakan salah satu sumber alternatif kolagen alami yang bersifat biodegradable atau mudah terurai dan biokompatibel yang kompatibel dengan jaringan sekitarnya, serta memiliki potensi sebagai bioabsorben. Nah, sifat bioabsorben ini sudah dimanfaatkan pada aplikasi medis sebelumnya sebagai media transport antibiotik tetrasiklin dalam bentuk chip yang digunakan sebagai antibiotik lokal dalam perawatan periodontitis atau infeksi gusi yang merusak jaringan lunak dan tulang penyangga gigi. Nah, tetapi chip ini memiliki kekurangan, yaitu harganya mahal dan harus diambil dari jaringan atau jaringan gusi dekat gigi karena tidak dapat direabsorpsi oleh tubuh. Jadi setelah chipnya digunakan, nanti harus diambil lagi. Nah, itu kekurangannya. Nah, potensi bioadsorben sisik dari ikan gurame ini diduga dapat dimanfaatkan sebagai yang biomedis. Sehingga dilakukan percobaan sampel
500 gram sisik ikan yang direndam ke dalam 200 ml larutan induk tetrasiklin hidroklorida dalam beker gelas. Lalu diambil larutannya sebanyak 200 ml dengan mikropipet pada jam ke-0, jam ke-1, jam ke-2, jam ke-4, jam ke-12, jam ke-24 setelah perendaman. Nah, next. Nah, hasilnya setelah dibaca dengan spektrofotometer dengan panjang gelombang 450 nanometer, hasilnya yaitu pada konsentrasi larutan tetrasiklinnya berkurang. Artinya tetrasiklin tersebut diserap oleh sisik ikan. Nah, untuk pembuktiannya dapat dilihat dari gambar yang pertama. Gambar A itu ya yang ditunjukkan oleh kursor. Gambar pertama itu merupakan gambar sisik ikan yang belum direndam dalam tetrasiklin. Sedangkan pada gambar yang kedua, yang B, itu merupakan gambar morfologi sisik ikan setelah direndam. Bisa terlihat oleh yang ada tanda panah, itu merupakan kristal-kristal tetrasiklin yang telah terikat pada sisik ikan. Nah, sebelum dilakukan penglihatan dengan mikroskop ini, dilakukan penghilangan kalsiumnya sehingga pada sisik ikan itu tinggal tersisa kolagen dan tetrasiklin. Jadi bisa diasumsikan ini sudah bersih itu dari zat yang lain. Lalu pada gambar yang kedua sama tetapi menggunakan mikroskop inverted Olympus sehingga bisa terlihat yang ada gambar panah-panahnya itu merupakan kristal-kristal tetrasiklin yang berikatan dengan struktur kolagen pada sisik ikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sisik ikan bisa menjadi media absorben untuk tetrasiklin untuk mengganti tetrasiklin chip pada obat penyakit radang gusi. Lalu, next. Penelitian selanjutnya yaitu tentang kualitas ayam broiler di beberapa pasar di tradisional Magelang. Nah, yang dicarinya di sini ada residu antibiotik tetrasiklinnya. Nah, residu ini merupakan sisa dari obat hewan, termasuk antibiotik yang telah diberikan pada hewan peternak yang telah menetap dari produk makanan seperti daging, telur, susu, dan dalam periode tertentu setelah pengobatan. Nah, keberadaan residu ini akan dapat berpengaruh pada tingkat kesehatan masyarakat yang menggunakannya sebagai makanan. Hal ini mengakibatkan adanya reaksi alergi yang dapat meningkatkan tingkat kepekaan serta mengakibatkan resistensi tubuh karena bahan makanan daging tersebut telah tercemar oleh tetrasiklin. Walaupun kandungannya rendah, tetapi pada pemakaian jangka lama akan menimbulkan masalah. Lalu faktor-faktor yang menjadikan adanya cemaran tetrasiklin ini dalam daging yaitu penyembelihan ayamnya tidak dijalankan melalui penghentian pemakaian obat yang pas. Jadi tidak ada jarak antara pemberian obat dengan penyembelihan sehingga konsentrasi tetrasiklin dalam tubuh ayamnya masih tinggi. Lalu yang kedua faktornya yaitu pemberian antibiotik yang tidak sesuai dengan aturan. Nah, Badan Standarisasi Nasional menetapkan batas maksimum residu yang terdapat dalam makanan tetrasiklin adalah sebesar 0,1 mg per kilo daging.
penelitiannya, yaitu pada 15 sampel di 5 pasar, semua konsentrasi tetrasiklinnya di atas 0,1 mg per kilo daging. Sehingga dapat disimpulkan bahwa daging di semua pasar di Magelang ini tidak layak untuk dimakan dan dikonsumsi. Sekian pemaparan penelitian tentang kualitas ayam di pasar tradisional Magelang. Selanjutnya akan disampaikan materi biosintesis oleh Siti Juwaliyah. Baik, terima kasih kepada saudari moderator. Nah, di sini tadi sempat terlewat ya mengenai yang pertama ini adalah kan tadi disebutkan 4-dedimethylamino 4-oksoanhidrotetrasiklin. Nah, mengapa ini bisa menjadi yang ini turunan 7-klorotetrasi, ini kenapa bisa menjadi senyawa ini bernama 4-dedimethylamin 4-oksoanhidro 7-klorotetrasiklin. Nah, bisa menjadi 4-dedimethylamin 4-oksoanhidro 7-klorotetrasiklin ini karena dengan adanya enzim tetrasiklin klorinasin yang sangat membantu pembentukan ini. Kemudian untuk 4-dedimethylamino 6-dehidroanhidrotetrasiklin ini yang ditunjukkan kursor. Nah, ini adalah waktu sebelum masuknya hidrasi atau adanya gugus hidroksil yang masuk untuk menjadi anhidrotetrasiklin. Setelah menjadi anhidrotetrasiklin, di sini juga ada enzim anhidrotetrasiklin monoksigenase yang mana akan merubah menjadi 12-dehidrotetrasiklin. Nah, untuk adanya metilasi ini karena untuk memberikan fungsi daripada biosintesis antibiotik tetrasiklin sendiri. Kemudian untuk yang turunan 5-hidroksitetlin ini adalah merupakan oksitetrasiklin dan berakhir pada tetrasiklin yang berada di ujung ini. Mungkin dicukupkan kepada moderator. Terima kasih kepada Juwaliyah yang telah memaparkan materi dan cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga ilmu yang kami berikan bermanfaat untuk para pendengar. Kami tutup saja dengan ucapan hamdalah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamsahamnida. Hatur nuhun. Terima kasih, dadah. Semangat guys.